Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan masa orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah memasuki hari kedua tanpa halangan suatu apa. Terlebih dahulu kita perkenalkan dulu, nama saya Ibu Marsiam. Kebetulan saya mengampu materi PPKN untuk kelas 8 dan kelas 9. Anak-anak, kita sekarang akan pelajari atau memberikan materi yang kaitannya dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu yang materinya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mari kita mulai saja. Sebagai pengantar, anak-anak, kita mengingat bahwa kondisi bangsa Indonesia sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga negara Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah, sering bergejolak diantaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain sebagainya. Selain itu, kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri dan dilandasi keikhlasan atau kerelaan untuk bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Adapun nilai-nilai bela negara yang dapat atau yang harus lebih kita pahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di antara lain yaitu 1. Cinta tanah air. Ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Cinta tanah air di sini bahwa negeri kita yang cukup luas dan kaya akan sumber daya alam ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita terhadap tanah air kita. Kita dapat mewujudkan dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Kemudian selain cinta tanah air, nilai yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dan yang ketiga yaitu kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban
untuk bangsa dan negara. Rela itu artinya ikhlas ya anak-anak ya. Jadi ikhlas memberikan segala sesuatunya untuk kepentingan bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan SEA Games. Misalnya ya, para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, tapi mereka juga memiliki pekerjaan lain. Kemudian yang kelima, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Berikutnya yaitu tentang nasionalisme. Sikap nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri yang terdiri dari sikap nasionalisme itu ada dua pengertian, yaitu nasionalisme dalam arti sempit atau yang sering dikenal dengan chauvinisme ya, yaitu sikap yang mencintai bangsanya sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain dianggap rendah kedudukannya. Itu bisa dinamakan sifat nasionalisme yang bersifat chauvinisme. Jadi mencintai negaranya sendiri secara berlebihan dan menganggap negara lain rendah. Kemudian yang kedua yaitu nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri dan menganggap semua bangsa adalah sama derajatnya. Itu arti nasionalisme secara luas. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia atau cinta terhadap bangsa dan negara, yaitu 1, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kita tahu ya anak-anak bahwa negara kita adalah negara yang beraneka ragam suku. Kalian tentu tahu diantaranya ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, Betawi, suku Sasak ya, dan seterusnya, ratusan suku bangsa ya yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita harus mengembangkan atau saling menghormati, saling menghargai ya, menganggap bahwa kita adalah sama satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia walaupun berbeda suku bangsa. Kemudian yang B yaitu mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi itu juga sama artinya saling menghargai, saling menghormati. Misalnya saling menghargai terhadap agama lain. Bagaimana kita dalam menghargai atau menghormati apabila orang lain sedang menjalankan ibadah sementara agama kita berbeda. Kita harus bisa menempatkan diri dengan cara menghargai. Kemudian yang ketiga atau yang C yaitu memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Memiliki rasa senasib itu artinya kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia yang pernah hidup pada masa penjajahan, kita pernah hidup menderita, yaitu ingin menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang tidak dijajah lagi. Kalian masih ingat mungkin waktu masih SD ya, itu pelajaran sejarah bagaimana sejarah bangsa Indonesia dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan mengalami berbagai macam penjajahan, berbagai macam penderitaan ya, baik dari Belanda, dari Jepang ya, dan seterusnya. Sepenanggungan yaitu artinya kita sama-sama punya tanggung jawab penuh sebagai warga negara Indonesia, yaitu kita punya hak dan punya kewajiban untuk membela negara, punya kewajiban untuk memiliki cinta tanah air dan bangsa. Kemudian yang berikutnya yaitu ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme atau
cinta tanah air, atau boleh dikatakan memiliki semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya yaitu satu, kita harus menghindari adanya sikap sukuisme, yang artinya menganggap bahwa suku bangsa sendiri yang paling baik. Misalnya kamu suku dari Jawa, itu menganggap suku Jawa yang paling baik, itu tidak boleh, harus dihindari, karena semua suku adalah sama sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua atau yang B yaitu chauvinisme, yang artinya menganggap bahwa bangsanya sendiri yang paling unggul, yang paling tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian yang C atau yang ketiga yaitu sikap yang harus dihindari, ekstremisme, yang artinya sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini yang paling keras ya, ekstrim. Ada istilah ekstrim kanan, ada istilah ekstrim kiri. Kalau kanan itu kaitannya dengan agama, kalau kiri kaitannya dengan komunis. Nah, ini harus betul-betul kita hindari. Kemudian yang terakhir atau yang D yaitu sikap yang harus dihindari, yaitu tentang provinsialisme, yang artinya sikap yang selalu berkekuatan dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Nah, ini bisa menimbulkan adanya gerakan-gerakan separatisme atau ingin mendirikan negara sendiri-sendiri atau ingin memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus betul-betul kita hindari. Yang berikutnya yaitu tentang sikap patriotisme. Sikap patriotisme itu adalah sikap sudi berkorban atau rela berkorban dengan segala-galanya, baik harta, benda, kemudian nyawa ya, itu untuk mempertahankan dan menjaga kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ciri-ciri patriotisme antara lain yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air itu bisa kita jabarkan, misalnya kita selalu menjaga lingkungan alam ya, melestarikan budaya bangsa ya, itu bisa kalian laksanakan ya, misalnya menjaga kebersihan di lingkungannya minimal ya, itu. Kemudian yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ya, misalnya kamu menyisihkan sebagian yang kamu punya untuk kepentingan negara, biasanya itu melalui PMI ya, atau dana sosial melalui PMI. Kemudian yang berikutnya yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita harus tetap menjaga persaudaraan kita, menjaga kerukunan kita ya, tetap bersatu ya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan mengutamakan kepentingan pribadi ya, atau kepentingan golongan. Kemudian yang keempat atau D yaitu berjiwa pembaharu. Kita harus punya inovatif ya, mengikuti perkembangan zaman. Kita harus sebagai siswa, kalian itu harus kreatif, inovatif ya. Pokoknya kita mengikuti perkembangan-perkembangan terutama di bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang E atau yang kelima, yaitu tidak kenal menyerah dan putus asa. Jadi kita harus tetap semangat, berjuang ya, untuk mempertahankan, untuk mengembangkan kejayaan bangsa dan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya nih, yang implementasinya ya, atau boleh dikatakan sikap-sikap kita ya sebagai generasi muda, sebagai siswa ya, kita harus mempunyai sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari ya. Patriotisme itu punya tanggung jawab penuh ya. Di antaranya yaitu satu, dalam kehidupan keluarga
Misalnya kamu di lingkungan rumah itu biasanya itu kalau setiap peringatan Hari Besar Nasional yang kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia itu sering dalam TVRI ya ditayangkan tentang film-film perjuangan ya. Silahkan kalian kalau pas kebetulan ada film perjuangan kamu saksikan. Kemudian membaca buku-buku yang bertemakan perjuangan, terutama perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan. Di samping itu juga di rumah-rumah kalian sering mengibarkan bendera merah putih ya apabila misalnya dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional, misalnya 17 Agustus atau mungkin hari-hari yang lain, itu setiap rumah mengibarkan bendera merah putih. Itu sebagai wujud atau implementasi dari sikap patriotisme. Kemudian yang kedua yaitu dalam kehidupan sekolah. Di antaranya besok kalau sudah PTM ya, kita melaksanakan upacara bendera. Ini harus diikuti dengan hikmat, dengan tertib ya. Karena ini juga merupakan salah satu implementasi dari sikap patriotisme kita terhadap bangsa dan negara. Kemudian mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, ini yang erat sekali yaitu dengan materi PPKN ya, atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selain itu juga kalian jangan sampai lupa ya, tetap semangat belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan pribadi maupun kemajuan bangsa dan negara. Kemudian di lingkungan masyarakat, diantaranya bisa diwujudkan dalam bentuk mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial atau punya rasa solidaritas ya di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat ya. Selain itu juga menjaga persaudaraan atau kerukunan antar sesama warga. Dan yang terakhir yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya kita harus mewujudkan dengan cara meningkatkan persatuan dan kesatuan, yaitu dengan semboyannya kita tahu ya, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda kita tetap satu. Selain itu juga melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, artinya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama, kedua, tiga, empat, dan sila kelima. Kemudian juga mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Demikian anak-anak materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk ke depan kalian sebagai generasi muda yang punya hak dan punya kewajiban untuk membela dan mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Saya akhiri dengan wassalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.